yang menyimak cerita ini, semoga hidupmu dijauhkan dari pengkhianatan, dan rezekimu diberkahi oleh Allah. Aku, seorang istri wanita desa biasa, usia 34 tahun, kulit sawo matang, tangan kasar karena kebanyakan nyuci dan ngarit. Tapi aku nggak pernah malu. Karena aku bangga jadi istri Naryo, lelaki sederhana yang dulunya tukang bangunan dan kini buka bengkel kecil di depan rumah kami di Purbalingga. Sejak awal menikah, hidup kami nggak mewah, tapi cukup. Naryo rajin ke masjid, jarang marah, dan selalu bilang, "Tuti, kita mungkin miskin harta, tapi jangan miskin iman." Aku percaya dia, bahkan sangat percaya. Sampai pagi itu datang. Aku lagi nyapu halaman depan. Ayam tetangga lewat. Anak-anak kecil main di gang. Suasana desa adem, damai, seperti biasa. Sampai aku ngeliat baju Naryo yang tergantung di belakang pintu. Ada amplop nyelip di sakunya. Warnanya coklat kusam, seperti bekas ditaro lama. Iseng aku ambil. Kukira itu tagihan oli, atau daftar belanja buat bengkelnya. Tapi begitu kubuka, innalillahi. Tangan ini gemetar, tubuhku lemas. Itu bukan tagihan, bukan bon pembelian. Itu salinan surat nikah siri, atas nama Naryo bin Karjo, dengan Rina binti Marwan. Ada stempel, ada tanda tangan saksi, dan tanggalnya baru 2 bulan lalu. 2 bulan lalu? Saat aku sibuk bantu persiapan hajatan adik perempuanku. Saat Naryo bilang harus ke Jogja 2 hari karena urusan onderdil motor. Ternyata dia ke Jogja bukan buat beli onderdil, tapi buat akad nikah. Dengan perempuan lain. Perutku mual. Dunia terasa goyang. Surat itu menjatuhkan semua keyakinanku selama ini. Selama ini aku pikir aku satu-satunya. Ternyata aku cuma yang pertama. Bukan yang satu. Aku duduk di lantai tanah, tepat di depan pintu. Tanpa sadar, amplop itu kuselipkan kembali ke saku baju Naryo. Aku takut. Bukan takut dimarahi, tapi takut kalau aku benar-benar tahu semuanya. Aku masuk kamar, duduk di atas kasur kapuk yang udah makin tipis. Kupeluk bantal guling, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena lapar atau kekurangan uang, tapi karena dihianati oleh orang yang paling aku percaya. Ya Allah, bisikku pelan. Apa aku terlalu cinta, sampai mataku buta? Hari itu, aku diam. Tapi sejak hari itu juga, aku mulai mengamati. Mencari tahu siapa Rina. Apa dia tahu aku ada? Atau justru aku yang jadi istri sembunyi-sembunyi di balik kehidupan barunya? Setelah kutemukan surat itu, malamnya aku tidak bisa tidur. Lampu kamar padam, hanya cahaya bulan yang menyelinap lewat jendela bambu. Tapi pikiranku menyala seperti api, membakar habis semua kenangan manis bersama Naryo. Kenapa, Mas? Apa aku sudah nggak cukup? Kupandangi wajahnya saat ia tertidur. Damai, seperti tak punya beban. Sementara dadaku sesak, seperti dicekik kenyataan. Aku hanya istri yang diberi peran diam. Tapi mulai malam itu, aku tak ingin terus diam. Besoknya, saat dia berangkat ke bengkel, aku pura-pura sibuk mencuci baju. Tapi diam-diam, aku mengintip dari celah pohon pisang, melihat ke arah jalan. Ada sepeda motor berhenti. Wanita itu turun. Tingginya semampai. Rambutnya panjang. Wajahnya bersih. Senyumnya manis. Tapi itu bukan senyum biasa. Itu senyum yang mengambil suamiku tanpa aku tahu. Suara Naryo terdengar jelas. Rina, jangan kesini terlalu sering. Nanti Tuti curiga. Rina, nama itu seperti duri di hatiku. Aku buru-buru berlari masuk rumah. Jantungku berdetak seperti dipukul lesung. Dia datang ke sini, ke rumahku, ke halaman tempat aku biasa menjemur pakaian dan menanak nasi untuk Naryo. Sorenya, aku pergi ke warung Embok Sarmi. Bukan buat belanja, tapi nyari cerita. Embok, itu wanita yang sering datang naik motor merah. Kenal sama siapa ya? Tanyaku pura-pura. Embok Sarmi mengangguk. Oh,
Si Rina, anak dari desa sebelah. Katanya nikah sama orang sini. Tapi nggak banyak yang tahu siapa suaminya. Rina itu janda anak satu. Dulunya kerja di kota. Tapi sekarang sering kelihatan di bengkel Mas Naryo. Dek, janda? Anak satu? Kepalaku berputar. Semua jadi tambah rumit. Rina bukan hanya wanita muda yang cantik, tapi juga punya masa lalu. Dan Naryo, suamiku, diam-diam menikahinya tanpa sepengetahuanku. Malamnya, aku duduk di pojok kamar, menatap dinding anyaman bambu yang dulu kubuat bareng Naryo setelah kami menikah. Waktu itu, kami belum punya uang buat bangun tembok, tapi aku bahagia karena kami membangunnya bersama. Dan kini, aku merasa seperti dinding itu, dipandang sederhana, lalu dilupakan. Aku yang bantu Mas Naryo dari nol, yang nyariin beras waktu bengkelnya belum laku, yang jual gelang buat beli onderdil. Tapi kenapa? Aku malah disembunyikan dari perempuan yang datang belakangan. Aku tak kuat lagi. Kuambil sajadah, kututup pintu kamar, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku menangis di atas sajadah. Ya Allah, jika aku ini hanya batu pijakan untuk kebahagiaan orang lain, tolong kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku hancur sebelum waktunya. Air mata membasahi sajadah. Tapi dari situ, aku mulai bangkit dan malam itu langit gelap. Hujan turun gerimis, seperti ikut merasakan hati yang remuk. Di dapur, aku memasak sayur lodeh kesukaan Naryo, dengan sambal terasi yang biasanya membuat dia nambah nasi 2 kali. Tapi malam ini, aku tidak masak karena cinta. Aku hanya ingin tahu, apakah dia masih punya rasa. Naryo pulang agak larut. Pintu diketuk pelan. Aku membukanya dengan senyum, meski hatiku sudah berkeping. "Mas, udah makan?" tanyaku sambil menyodorkan piring. Dia tampak kaget. "Belum, Tut." "Wah, masak lodeh ya?" "Iya, yang kayak dulu, waktu kita belum punya apa-apa. Dulu Mas makan pakai hati, sekarang makan pakai kebohongan ya." Naryo terdiam. Sendok yang baru saja hendak dia pegang langsung jatuh. "Apa maksudmu?" tanyanya gelisah. Aku mengeluarkan amplop coklat itu. Pelan, tidak marah, tapi tegas. "Maksudku, berapa kali Mas Naryo ngucap ijab kabul tanpa aku tahu? Aku ini istri, Mas, bukan orang buta yang kau pandu seenaknya." Matanya membelalak, wajahnya pucat, nafasnya tersendat. "Tut, aku bisa jelaskan." "Jelaskan," potongku. "Mas nikah siri sama janda muda, punya anak pula. Kau kira aku nggak bisa lihat semua itu?" Suasana jadi sunyi. Yang terdengar hanya suara tikus got dan tetesan air dari genteng. Naryo menunduk. Aku takut, Tut." "Takut? Tapi kenapa bukan aku yang kau ajak bicara sebelum nikah lagi? Kenapa kau lebih memilih diam dan menipu?" Naryo menghela napas panjang. Suaranya lirih. "Aku memang salah. Tapi aku sayang kamu, Tut. Aku juga sayang Rina. Dia butuh perlindungan. Anaknya sakit-sakitan. Orang tuanya udah meninggal. Aku nggak tega lihat dia terus disalahkan warga. Dia wanita baik." Aku tertawa. Tertawa sambil menangis. "Mas nikah karena kasihan? Lalu, aku ini siapa? Wanita yang dari awal ngasih seluruh hidupnya? Aku nggak minta dikasihani, Mas. Aku cuma minta kejujuran." Naryo tak menjawab. Malam makin larut. Aku berdiri, menatapnya dalam-dalam. Aku nggak akan ganggu rumah tangga Mas sama Rina. Tapi aku juga nggak akan pura-pura bahagia seperti nggak terjadi apa-apa. Kalau Mas merasa sanggup adil, buktikan. Tapi kalau Mas cuma mau hidup dua arah dengan satu hati yang hancur, aku nggak akan tinggal diam. Aku masuk kamar, mengunci pintu. Dan malam itu, aku berdoa, "Ya Allah, jika aku layak untuk bahagia, maka bahagiakan aku dengan caramu. Tapi jika semua ini adalah ujian, maka jadikan air mataku sebagai penebus dosaku." Aku memberanikan diri untuk datang ke desa sebelah.
Tanpa bilang siapa-siapa. Hanya berbekal keberanian dan hati yang masih belum utuh. Langkahku ringan, tapi dadaku terasa membawa batu besar. Rumah Rina berada di pinggir sawah. Tidak mewah, hanya dinding kayu dan pekarangan kecil. Tapi terlihat rapi dan dihuni dengan cinta yang asing bagiku. Di teras, seorang anak kecil duduk bermain mobil-mobilan kayu. Wajahnya pucat, seperti tak banyak tertawa. Tak lama, keluar seorang perempuan. Dia, Rina. Wajahnya lebih cantik dari yang kubayangkan. Tapi saat dia melihatku, dia langsung tahu. Mbak Tuti. Aku mengangguk, dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, dia menjatuhkan diri bersimpuh. Menangis. Mbak, maafkan aku nggak pernah niat nyakitin Mbak, demi Allah. Aku pikir Mas Naryo sudah jujur ke Mbak. Aku tertegun. Tangisnya bukan tangis musuh, tapi tangis wanita yang juga terluka. Kami akhirnya masuk ke dalam, duduk berhadapan. Tapi tidak ada kebencian yang meletup. Rina mengusap air matanya, lalu berkata, "Aku ini janda, Mbak. Dulu kerja di kota, tapi pulang karena anakku sakit paru-paru. Orang sini mengucilkan aku. Mereka kira aku perempuan murahan. Cuma Mas Naryo yang mau bantu, benerin rumah, nganter ke puskesmas. Aku jatuh hati, Mbak." Dia menunduk. Tapi aku nggak pernah minta dinikahin diam-diam. Aku pikir, Mas Naryo udah izin. Aku bodoh, aku percaya begitu aja. Aku menatapnya. Tangisku pecah. Bukan karena cemburu, tapi karena kami sama-sama dijadikan korban oleh orang yang kami cintai. Kita ini bukan musuh. Kita ini dua perempuan yang ditaruh dalam dilema yang sama. Anak Rina masuk dan duduk di pangkuannya. Ia batuk keras. Dadanya sesak. Aku terdiam. Luka di hatiku masih nyata. Tapi, ada rasa lain yang datang tiba-tiba. Iba. Rina, selama ini aku marah. Tapi sekarang, aku lebih marah pada Mas Naryo. Karena dia membuat kita saling diam, saling curiga, tanpa tahu siapa sebenarnya yang paling hancur. Rina mengangguk. Matanya penuh luka, sama sepertiku. Sore itu, aku pulang dengan hati campur aduk. Luka, kecewa, tapi juga merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cemburu, keikhlasan. Dan malam itu, aku kembali bersujud. Ya Allah, aku nggak minta keadilan dunia, karena kadang dunia memang tak adil. Tapi aku mohon, beri aku kekuatan untuk tetap berada di jalan MU. Langit Purbalingga kembali mendung. Angin dari lereng gunung meniupkan hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi hari itu, dingin paling tajam bukan dari cuaca, melainkan dari tatapan dua wanita yang kini menanti Naryo di ruang tamu. Tuti duduk tenang, dengan mata merah dan tangan yang terus menggenggam tas kecil di pangkuannya. Di sebelahnya, Rina, istri kedua, menunduk, seolah tak ingin bernafas terlalu keras. Dan Naryo, berdiri seperti seseorang yang hendak dihakimi oleh dua sisi kehidupan yang selama ini ia sembunyikan satu sama lain. "Mas, duduklah," kata Tuti pelan, tapi tajam. "Hari ini kita bicara sebagai tiga manusia. Bukan dua wanita dan satu laki-laki yang pengecut." Naryo duduk, tapi hatinya gelisah. Lidahnya keluh. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," ucapnya dengan suara lemah. "Mulailah dari kejujuran," potong Tuti. "Bilang, kenapa Mas tega menduakan aku, menyembunyikan Rina, dan membuat kami sama-sama merasa dibuang?" Naryo menunduk. Air matanya jatuh. Aku terlalu takut. Takut kehilangan semuanya. Kalian berdua adalah wanita baik. Tuti, kamu istriku yang setia dari awal. Rina, kamu butuh perlindungan. Aku pikir aku bisa membagi waktu, membagi tanggung jawab, tapi aku salah. Mas bukan salah. Mas hianat. Suara Tuti semakin gemetar. Menikah itu bukan cuma soal bisa, tapi soal jujur dan ridho. Dan aku nggak pernah diridek dalam pernikahan kalian. Rina mulai menangis. Suasana hening, tapi di hati masing-masing, gelombang emosi berkecamuk.
Mas pikir bisa berlaku adil? Lanjut Tuti. Hari ini Mas datang ke rumah Rina, besok ke rumahku, lusa hilang karena sibuk. Anak kita Mas tinggalin, aku ditinggalin dalam gelap. Lalu Mas bilang, ini bentuk cinta dan tanggung jawab. Naryo tak kuat lagi. Ia bersimpuh. Aku mohon, beri aku kesempatan menebus semua. Aku siap dicaci, siap ditinggal. Tapi jangan benci aku. Jangan jauh dari Allah hanya karena aku. Tuti terdiam. Rina menangis sambil memeluk anaknya yang duduk di pojok ruangan. Mas, kami nggak butuh pembenaran. Kami cuma ingin tahu. Mas akan pilih jalan mana? Terus hidup dalam dua dunia yang retak, atau bangun kembali satu rumah dengan fondasi yang jujur? Naryo tak menjawab, tapi dari matanya, semua beban itu runtuh. Malam itu, Tuti menulis di buku kecilnya, ketika cinta diuji dengan pengkhianatan, maka yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa tak ada yang lebih adil dari keputusan Allah. Sudah 3 malam berturut-turut aku tak bisa tidur. Bukan karena takut sendirian, tapi karena hati ini terlalu sesak untuk menampung luka. Naryo tidur di ruang depan, tak berani menatap mataku. Anak kami, Dennis, mulai bertanya, kenapa ayahnya sekarang sering diam dan ibunya sering menangis diam-diam. Aku menatap wajah Dennis dalam tidurnya. Matanya begitu mirip Naryo. Tapi aku tahu, anak ini tak boleh tumbuh dengan luka yang diwariskan oleh dusta. Pagi itu, aku minta Naryo duduk sendiri. Mas, hari ini aku udah siap ngomong, bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang juga punya hak memilih. Naryo mengangguk lemah. Mas, aku tahu poligami itu dibolehkan dalam Islam, tapi hanya jika Mas bisa berlaku adil, dan itu berat. Mas nggak sanggup jujur, bahkan dari awal pun sudah menyembunyikan semuanya. Mas gak ridek aku, dan Mas malah membohongi aku. Tapi aku cinta kamu, Tut. Ucapnya gemetar. Cinta tanpa kejujuran itu racun. Mas, jawabku pelan. Dan aku nggak mau menenggaknya lebih lama lagi. Aku mengeluarkan selembar kertas yang sudah kutulis sejak semalam. Permohonan cerai secara adat dan agama. Bukan untuk menyakiti, tapi karena aku tak ingin terus hidup dalam rumah yang pondasinya sudah lapuk. Aku minta pisah baik-baik. Aku pamit. Mas, aku ingin kembali hidup sebagai perempuan yang utuh. Bukan bayang-bayang. Bukan pelengkap. Naryo menangis. Tapi aku tahu, ini bukan air mata kehilangan, tapi air mata akibat dari kesalahan yang ia tumpuk sendiri. Sore itu, aku berpamitan pada Rina juga. Dia hanya memelukku sambil menangis. Mbak Tuti, aku nggak menang. Aku pun kehilangan. Dan aku minta maaf, sedalam-dalamnya. Aku membalas pelukannya. Kita nggak kalah, Rin. Kita cuma diuji. Dan semoga Allah jadikan ini jalan untuk kita lebih dekat padanya. Hari mulai gelap ketika aku dan Dennis naik mobil sewaan kecil menuju rumah orang tuaku di desa Karangmoncol. Di kaca jendela, aku melihat bayangan diriku, bukan lagi istri Naryo, tapi seorang ibu yang sedang berjuang memulai dari nol. Ya Allah, aku mungkin ditinggalkan oleh cinta manusia, tapi aku yakin, Engkau tak pernah meninggalkanku walau sedetik pun. Dan sudah 3 minggu sejak Tuti meninggalkan rumah. Rumah ini sekarang lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada suara tawa Dennis. Tak ada aroma sayur lodeh buatan Tuti. Yang ada hanyalah ruang makan kosong dan gelas-gelas yang tak pernah disentuh. Naryo duduk termenung di beranda. Angin sore dari ladang meniup perlahan, tapi dinginnya menyelinap sampai ke dada. Mas, panggil Rina pelan dari dalam rumah. Mau makan dulu? Naryo tak menjawab. Aku udah bikin kesukaan Mas. Sayur bayam sama sambal terasi. Dulu, itu masakan Tuti, gumam Naryo lirih. Suaranya berat. Rina, kenapa semua ini terasa salah, ya? Rina terdiam. Rina pikir setelah Tuti pergi, semuanya akan lebih tenang. Tapi ternyata, tidak. Rumah ini justru kehilangan arah. Rina merasa menjadi istri sah, tapi hatinya tak sepenuhnya berada di rumah ini. Mas, aku nggak pernah minta jadi istri.
Aku juga nggak pernah mau ngambil kebahagiaan orang. Tapi, sekarang semuanya sepi. Bahkan Mas pun terasa jauh. Aku kehilangan arah. Rin, dulu aku pikir bisa membagi cinta. Tapi ternyata, aku hanya membagi luka. Malam itu, Naryo sujud dalam sepi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis di hadapan Allah. Ya Allah, aku hilaf. Aku terlalu percaya diri bisa adil. Padahal aku bahkan tak jujur sejak awal. Aku menyakiti wanita yang tulus. Dan kini aku hanya punya sisa-sisa kehidupan. Di balik pintu kamar, Rina juga menangis. Ia mulai sadar, pernikahan ini dibangun dari kebohongan, dan fondasi seperti itu tak akan pernah memberi kedamaian. Keesokan harinya, Naryo mencoba menghubungi Tuti, tapi nomor itu sudah tak aktif. Ia datang ke rumah orang tua Tuti, tapi yang menjawab hanya seorang tetangga. Mbak Tuti dan Denis udah pindah ke rumah kontrakan di Sokaraja. Katanya mau buka warung kecil. Naryo berdiri lama di pinggir jalan desa, memandangi horizon yang kosong. Ternyata, aku baru sadar siapa yang paling kuat dalam hidupku, saat dia sudah tak bisa lagi kusentuh. Setelah pindah ke Sokaraja, Tuti mulai membuka lembaran baru. Dengan modal seadanya, ia membuka warung kecil di pinggir jalan desa. Perlahan, tetangga dan kerabat mulai berdatangan, memberi semangat dan dukungan. Aku nggak butuh kasih sayang yang dibangun di atas dusta, gumam Tuti sambil menyapu lantai warungnya. Aku mau hidup dengan ridho Allah, walau sendiri. Denis, anaknya, selalu di sampingnya, menjadi alasan terkuat Tuti untuk terus kuat. Sementara itu, Naryo di rumah lama, kini harus menanggung akibat dari keputusannya sendiri. Kesepian dan penyesalan melilitnya setiap hari. Aku kehilangan dua wanita yang aku cintai karena ketidakjujuran, bisik Naryo. Semua doaku kini hanya satu. Semoga Allah mengampuni dosa dan memberi aku kesempatan memperbaiki. Tetapi, Tuti sudah memilih jalannya. Ia menguatkan diri dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Sementara Naryo harus berhadapan dengan konsekuensi perbuatannya. Suatu sore, Naryo datang ke warung Tuti. Mereka saling menatap, tanpa kata. Tuti, aku minta maaf. Suara Naryo bergetar. Maaf tak selalu membuat luka sembuh, Mas. Jawab Tuti tegas tapi lembut. Aku belajar. Balasan Allah itu nyata. Aku harus bangkit demi Denis dan diriku sendiri. Cerita ini berakhir dengan pesan bahwa kejujuran dan ketulusan dalam rumah tangga adalah fondasi utama yang tak bisa digantikan oleh apapun. Ketika hati sudah tertutup oleh dusta, hanya Allah yang bisa memberi jalan keluar dan kekuatan untuk bangkit kembali. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Tuti dan Naryo mengingatkan kita semua untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran dan kasih sayang dalam pernikahan, serta selalu berserah diri pada Allah dalam setiap ujian.